Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pembuatan flash disk bootable tanpa menggunakan aplikasi ya. Jadi kita memanfaatkan fitur yang ada di Windows, yaitu CMD ya. Jadi untuk membuat flash disk bootable, jadi alat dan bahannya itu ada ya, ada bisa menggunakan komputer atau laptop yang terinstall sistem operasi Windows, kemudian flash disk ya 8 GB atau 16 GB, kemudian file ekstrak Windows 7 nya, dan yang terakhir itu aplikasi QSB boot ya. Jadi QSB boot ini dipergunakan untuk mengecek hasil dari pembuatan flash disk bootable nya apakah berhasil atau tidak ya. Baik, ini sudah saya persiapkan untuk file yang akan kita buat ya. Ada file ekstrak Windows 7 ini ya. File ekstrak Windows 7 berbeda dengan ini ISO nya ya. Jadi ekstrak ini adalah file hasil ekstrak dari Windows 7 ya. Ini ISO nya, kemudian ini hasil ekstraknya. Jadi nanti yang akan kita pakai itu hasil ekstraknya tuh ya. Kemudian ini aplikasi QSB boot ya, menggunakan versi 1.3. Baik, langkah pertama yaitu kita hubungkan dulu flash disk ke komputer dan pastikan sudah terdeteksi nih ya. Sudah terdeteksi, kita cek nih ya. Ini flash disk kita. Jadi flash disk kita sudah terdeteksi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal mengetikkan CMD di search nih ya, baik menggunakan Windows 7 ataupun Windows 10 ya. Silakan dicari tool search, kemudian ketikkan CMD ya, maka akan muncul program CMD. Kemudian tinggal klik kanan, kemudian klik run as administrator ya. Kemudian yes. Ini tampilan dari CMD ya. Jadi ada beberapa perintah nanti yang akan kita masukkan di CMD untuk membuat flash disk bootable ini ya. Ini sudah saya persiapkan. Ini perintah-perintahnya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu perintah diskpart, enter diskpart sampai muncul diskpart. Ini dia sudah muncul diskpart. Kemudian kita cek disk yang terpasang pada komputer kita ataupun laptop kita ya, baik mulai dari hard disk dan flash disknya ya. Kita cek dulu menggunakan perintah list disk, enter ya. Jadi kita juga harus tahu kapasitas flash disk kita ya. Di sini untuk di komputer saya ada 3 disk yang terdeteksi, yaitu disk 0 dengan kapasitas 232 GB, kemudian disk satunya itu 465 GB, dan disk 2 nya itu ada 14 GB. Inilah flash disk kita ya. Flash disk kita kapasitasnya itu 14 GB.
Jadi jangan sampai salah pilih ya. Jadi kalau salah pilih nanti terformat, terhapus file kita ya. Jadi pastikan kita tahu di mana posisi flash disk kita berada. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita tinggal memilih select disk. Kita memilih flash disk kita yang akan kita jadikan sebagai bootable ya, select disk. Nah, karena posisi flash disk kita berada di disk 2, nah jadi di sini kita pilih select disk 2 ya, kemudian enter. Nah, disk 2 is now the select disk katanya ya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita masukkan perintah clean. Jadi perintah clean ini fungsinya untuk menghapus file dan partisi yang ada pada flash disk kita. Nah, kemudian enter. Nah, pastikan perintah clean sukses ya. Di sini disebutkan this part success in the cleaning the disk. Ya, berarti proses cleaning pada flash disk berhasil. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita masukkan perintah create partition primary ya, supaya flash disk kita bisa dibaca pertama ya. Nah, jadi kita gunakan primary. Nah, ini fungsinya kita untuk membuat partisi primary yang ada pada flash disk kita supaya flash disk kita bisa dibaca pertama oleh sistem. Kemudian enter ya. Nah, this part success in creating the specific partition. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita mengaktifkan partisinya dengan mengetikkan perintah aktif, kemudian enter ya. Nah, kemudian ini juga sudah aktif ya. Nah, kemudian langkah terakhir baru kita format flash disknya menggunakan perintah format fs sama dengan FAT32, kemudian labelnya untuk label terserah, bisa menggunakan nama ya, contoh di sini saya buat nama saya. Nah, kemudian quick ya, supaya proses pemformatan berjalan cepat. Quick ya, kemudian enter. Nah, kita tunggu proses format pada flash disk. Oke, this part sukses aja, di proses pemformatan itu berhasil 100%. Oke ya. Kalau sudah, ini proses pembuatan flash disk bootable sampai sini sudah selesai. Ya, kita tinggal copy file ekstrak Windows 7-nya ke flash disk yang baru kita buat bootable. Oke, ini kita close saja. Nah, jadi langkah selanjutnya kita mengcopy file ekstrak Windows 7 ke flash disk yang baru kita buat. Nah, ya, di latihan tadi. Latihan, ini file ekstrak, ingat klik sekali, kemudian Ctrl A ya, kemudian klik kanan, Ctrl A itu untuk menseleksi semua file ya, fungsinya. Kemudian kalau sudah kita Ctrl A, kemudian kita copy, nah kemudian kita pastekan di flash disk yang baru kita buat bootable, paste. Nah, ini proses pengkopian file ekstrak Windows 7 ke flash disk ya. Ini akan memakan waktu yang cukup lama ya, bisa 5 menit atau lebih.
Oke, baik. Proses pengkopian file ekstrak Windows 7 ke flash disk sudah selesai. Ini bisa kita cek di flash disk. Nah, inilah hasil pengkopian file-file Windows 7. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu kita cek apakah proses pembuatan flash disk bootable-nya berhasil atau tidak. Ini menggunakan aplikasi KSI Boot. Kita cek menggunakan aplikasi KSI Boot. Kita pilih yang HDD ya, karena kita menggunakan flash disk. Nah, kemudian kita select di sini USB, kemudian start. Nah, ya. Kalau muncul tampilan seperti ini, berarti proses pembuatan flash disk bootable kita berhasil ya, dan bisa dibaca pertama oleh sistem. Jadi salah satu keuntungan menggunakan flash disk bootable tanpa menggunakan aplikasi ini ya sebenarnya kita tidak terlalu banyak format ya. Jadi tidak terlalu banyak format. Kalau menggunakan aplikasi kan setiap kita pembuatan bootable harus format gitu ya. Jadi kalau tanpa menggunakan aplikasi ini cukup sekali formatnya. Jadi kalau kita nanti mau mengganti, contoh ini bootable Windows 7, nah kita mau mengganti Windows 10, nah jadi file ini kita hapus saja ya, file ini kita hapus, kemudian kita copy ulang file ekstrak Windows 10 nya. Itu jadi salah satu keuntungannya. Jadi kita nggak perlu format lagi, jadi kita hanya sekali buat. Tuh, jadi kemudian untuk menggantinya ya kita tinggal hapus copy gitu. Mungkin kekurangannya ya agak sedikit ribet ya, karena banyak langkah yang harus kita lakukan. Jadi ada kelemahan, ada juga kelebihan ya. Baik, nah itu saja untuk tutorial pembuatan flash disk bootable tanpa menggunakan aplikasi. Selamat mencoba dan semoga berhasil.